Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan mereview soal buah sawit, sawit Adipak Tani. Terlebih dahulu jangan lupa di subscribe, like, dan share dan komen, menjadi inspirasi bagi kita bersama. Bahwa hari ini Adipak Tani akan mencerahkan gimana caranya sawit itu buahnya tidak terlalu banyak trek atau tidak ada treknya. Oke, memang sawit itu ada musimnya, musim buah, ada musim treknya ya kata orang, tapi bagi saya bukan nyombong ya. Udah berapa tahun ini, udah 3 tahun 4 tahun ini tidak ada namanya sawit Adipak Tani itu yang trek terus panennya tetap normal seperti biasa. Malahan ada panen 7 hari malah dibikin karena terlalu banyak buah buat 7 hari. Kalau sekarang ini dibikin normal yaitu 10 hari. Oke, sobat tani, kita lihat buah yang contoh di belakang ini. Ini buahnya ada 3 tingkat buah, 1 2 3. Inilah sawit Adipak Tani, yang mana di sini memang kelihatan dari kamera ada rumput-rumputnya. Itu karena memang sengaja untuk dibikin rumput itu, asalkan jangan kayu-kayu atau rumput yang ganas. Tetapi dengan kuncinya adalah piringannya harus bersih minimal 3 meter. Karena di sini saya sistem piringannya adalah dengan pakai semprot. Pakai semprot piringannya. Itulah boleh kita lihat nanti di mana bagian-bagian gambar yang telah akan disemprot piringannya. Macam-macam piringan yang akan disemprot itu. Oke, inilah sawit performa buah sawit Adipak Tani. Di sini saya mengajak kepada para petani kelapa sawit yang kekurangan modal atau kekurangan untuk tidak sanggup membeli pupuk karena pupuk mahal. Di sini ada cara-cara untuk pemupukan yang efisien, yang efektif. Karena apa? Yang penting kita di sini harus memupuk rutin. Kita pupuk nggak perlu banyak ya para sahabat petani kelapa sawit. Kita nggak perlu banyak pupuk. Kita targetkan dalam per tahunnya harus 7 kilo, 8 kilo. Tidak. Yang penting kita pupuk rutin. Karena kita kekurangan biaya, karena banyak tanggungan, makanya kita pupuk rutin. Biarpun minimal 2 genggam tangan per pokok. Sanggup 2 sak itu udah cukup untuk 1 kapling sawit dengan 2 sak. Dengan 2 genggam tangan 1 pokok, tapi 2 sak udah cukup untuk 1 kapling. Itu bagi yang kurang biaya. Tapi rutin dalam jangka 2 bulan atau 3 bulan, minimal 3 bulan lah. Yang penting piringannya bersih. Tapi kalau piringannya rumputnya seperti yang kelihatan padat di piringannya, dikasih 2 genggam itu percuma saja. Karena rumput itu berebutan sama dengan pohon kelapa sawit makanannya. Jadi dibersihin minimal memang betul-betul bersih di pokok sawit itu, baru dipupukkan. Terus pemupukannya itu nggak perlu jauh dari pokoknya. Ini kebanyakan kita itu jauh, ada yang 3 meter pupukannya, ada yang penumpuk di pelepas sawit karena akarnya di situ. Oke. Tapi Adipak Tani tidak pernah meniru orang seperti itu, karena Adipak Tani udah mencoba sendiri dengan hasil pemupukan di pokok sawit itu. Inilah buahnya, paling jarak segini di pokok sawit, tapi hasilnya ini udah lihat review buah-buahnya itu berapa banyak. Itulah Adipak Tani nggak pernah memupuk jauh-jauh, melemparnya 2 meter 3 meter. Yang Adipak Tani cuma di dekat keliling pokok sini aja udah. Itu kenapa ketika musim hujan datang, itu pupuk itu karena air dari pelpa ini ngalir dari batang ini, jatuh, dia pupuk itu basah mengendap di bawah, lalu akarnya ini akan nongol, akar yang dekat itu. Itu pelajari dulu ilmu sawit itu. Ketika hujan itu dilihat air itu kemana jatuhnya, nanti paling ikut pelpa sini, terus di batang jatuh di bawah. Disitulah saya memupuk dekat pokoknya. Karena akar sawit ini prinsipnya akar serabut, bukan akar tunggang.
Yang akar yang jauh-jauh menjalar itu biarkan saja. Dia untuk pertambahan nutrisi bagi kita. Dia mungkin mencari air minum musim kemarau, entah gimana. Yang jelas kita prinsipnya adalah adik petani ini tidak pernah memupuk jauh. Tapi udah bukti hasilnya. Yang kita lihat bukti hasil sekarang ini. Yang mana di video-video saya, di YouTube saya, telah saya review hasil buah sawitnya, hasil panennya. Melimpah setiap semakin tahun, alhamdulillah buahnya semakin besar, meningkat, dan hasilnya pun meningkat produksinya. Memang sih banyak di antara kita berpendapat bahwasanya sawit yang setinggi ini adalah masa produktivitas. Memang betul masa produktivitas, karena masa ini adalah masa menghasilkan buah paling banyak. Tapi itu salah, prinsip orang itu salah. Tapi kalau tidak dipupuk, mana ada hasil seperti ini yang akan dapat? Tidak akan pernah menghasilkan yang seperti ini kalau tidak dipupuk, tidak dirawat. Cobalah. Banyak sawit kita di antara kita yang kayak gini, tidak dipupuk, biarkan saja. Rumput biarkan saja, tidak perlu berpupuk. Hasilnya tidak akan memuas. Biarpun luas berpuluhan hektar, hasilnya akan nihil. Hasilnya cuma sedikit dapat, tidak sesuai yang keinginan kita. Jadi para sahabat petani cinta kelapa sawit, itu adalah ocehan dari saya supaya kita sebagai yang punya lahan sawit, biarpun sedikit lahannya 1 hektar, ada 2 hektar atau setengah hektar, tapi dirawat betul-betul, insya Allah akan hasilnya seperti ini, akan memuaskan. Pupuk rutin, di perawatan rutin. Cara memupuknya itu janganlah kita dengerin omong-omong orang-orang lain. Oh gimana caranya, praktekkan kita sendiri. Kita coba dulu dekat pokok, habis itu nggak mau juga jauh, praktekkan sendiri. Dibuktikan sendiri. Kalau omongan orang itu belum tentu. Boleh kita percaya kepada seseorang, boleh kita yakin kepada seseorang, omongan orang itu. Lihat dulu bukti punya orang itu. Apakah punya orang itu bagus atau enggak? Apakah sawit orang itu bagus atau enggak? Apakah sawit orang itu banyak buahnya, bagus sawitnya, lahannya bersih atau enggak? Di situ dicontoh. Kalau orang itu sawitnya aja banyak puluhan hektar, cuman dapat kadang sedikit, itu udah gagal. Nggak perlu kita tiru kayak gitu. Yang kita tiru adalah gimana cara perawat orang itu, gimana hasilnya. Itu banyak hasilnya, sekian hektar segini hasilnya, sekian hektar segini hasilnya. Boleh tanya, digali ilmunya terus supaya kita bisa mencontohi dia. Itu yang contoh yang baik. Karena saya pernah diajarin juga pada seorang yang telah almarhum. Dari situlah saya berguru sama dia. Katanya tidak perlu kita mendengarkan omong orang, yang penting sekarang ini buktinya. Kalau orang itu ngomong, ada nggak buktinya? Gitu. Jadi adik Pak Tani sekarang ini membuktikan dari omongan yang almarhum itu, ini udah terbukti. Memang betul kata dia, karena sawit dia itu bagus kemarin, maka saya ini contohnya. Memang yakin Mak Jos. Para sahabat petani kita kelapa sawit, jangan takut untuk pupuk ya, untuk perawatan. Silakan dipupuk terus. Karena pupuk itu penting bagi sawit. Jangan khawatir. Oh, masalah pelepah, masalah daun, itu jangan dihiraukan. Ada yang kuning, jangan dihiraukan. Yang penting buahnya. Nggak pernah trek, nggak pernah habis, nggak pernah putus karena pupuknya. Yang penting buahnya. Kalau daun itu hasil fotosintesis, mungkin karena kurang kadarnya kalium, mungkin kurang kadar kalium kita. Itu mungkin. Yang penting